Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Di ruang redup domain abadi Ye Beijing, Suqian Taiyi tampak ngeri saat melihat seberkas cahaya tiba-tiba menyala tidak jauh di depannya. Dan di bawah sinar cahaya itu ada pinggiran kota yang menjulang. Semuanya terlihat sangat indah. Tunggu, semuanya yang saya lakukan hanyalah pertunjukan. Suqian Taiyi tampak sangat ketakutan dan segera menjelaskan. Tentu saja saya tahu, tetapi saya harus lebih tahu lebih banyak lagi. Lagi pula, yang paling saya sukai adalah membuat pertunjukan palsu. Dan sekarang suasananya ada di sini. Sama seperti kita mengenang masa lalu. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melawan. Karena Anda tidak bisa mengalahkan saya sekarang. Oleh karena itu, Anda harus bersiap untuk dipukuli. Saat suara Ye Beijing jatuh, sebuah sosok cantik dan menggairahkan perlahan keluar dari kegelapan, dan dia sedang berbaring telentang dengan pakaian tulle tipis yang sangat sedikit, sehingga siapapun yang melihatnya akan terpesona, terutama saat melihat sebuah bukit yang menjulang, yang membuat orang merasa ingin muntah darah. Pada saat ini, Suqian Taiyi tampak pucat pasi. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dan sekali lagi, kekuatannya mungkin akan jatuh lagi oleh Ye Beijing. Anda seharusnya juga tahu, jika saya tidak mengambil tindakan, makasih, saya akan dianggap sebagai pengkhianat Taisu. Jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Lagi pula, menurut saya, dia tidak akan bisa bertahan sendirian. Jadi, apakah Anda yakin ingin berada di sini bersama saya? Suqian Taiyi berkata perlahan. Kita tidak perlu terburu-buru, bagaimanapun dia adalah reinkarnasi raja yang sebelumnya. Apakah menurut Anda, hanya mereka yang berada di tingkat ketiga atau tingkat kedua bisa membunuhnya? Ye Beijing sepertinya tidak menganggap serius yang dihadapi Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Bahkan wajahnya berubah menjadi merah muda dan dia tampak sedikit termotivasi. Kemudian dia berjalan di depan Suqian Taiyi. Dengan aroma buah persik yang mengandung pesona, jari-jarinya yang putih dan ramping jatuh di puncak Suqian Taiyi, dan ujung jarinya perlahan meluncur di dadanya. Kecuali pikiran Anda sebenarnya dalam kondisi yang cukup baik, kata Ye Beijing sambil tersenyum. Mendengar itu, Suqian Taiyi tampak pucat. Perlahan ekspresinya saat ini tampak lebih ketakutan daripada dia bertemu musuh kuat manapun. Bagaimanapun karena Suqian Taiyi pernah mengalaminya, jadi dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Demi masa lalu kita berdua, bisakah Anda menyelamatkan muka saya? Kata Suqian Taiyi dengan panik, bahkan nada suaranya tidak pernah serendah ini. Karena jika dia terus terjerat dengan Ye Beijing, apa yang akan dia alami bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan jiwa dan raga. Apakah hal ini sangat buruk? Jadi nikmati saja. Lagi pula kemungkinan kekuatan Anda jatuh tidak banyak. Sambil berbicara, Ye Beijing tersenyum dengan alis Z, dan dia perlahan berjongkok, yang membuat Suqian Taiyi benar-benar dikalahkan. Sudah berakhir. Suqian Taiyi mengucapkan dua kata terakhir di mulutnya, tapi untungnya tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sini. Pada saat yang sama, di medan perang, situasi yang dihadapi Xiaoyan jauh lebih buruk seperti yang dibayangkan. Karena dalam menghadapi tinju boneka Yuan Shen, lengan Xiaoyan terus dihancurkan. Dan setelah dipulihkan lagi, tinjunya terus ditabrakkan lagi dengan keras. Duar! Sebuah ledakan keras terus bergema, meskipun hasilnya akhir sama, tanpa perubahan apapun. Dan tinju boneka Yuan Shen benar-benar menghancurkan kekuatan Xiaoyan. Jadi dalam sekejap, lengan Xiaoyan meledak dan roboh lagi. Ini adalah kesempatan langka untuk membuat gerakan besar. Cepat bunuh orang ini secepatnya. Suara Su Aqing terdengar keras. Tepat ketika boneka Yuan Shen mendengar perintah itu, boneka Yuan Shen tiba-tiba mengayunkan tinjunya dengan keras ke udara, yang membuat kekosongan di sekitarnya menjadi lebih lengket dari sebelumnya. Sehingga tidak peduli seberapa cepat gerakan Xiaoyan, tindakannya langsung dibatasi sepenuhnya. Jadi Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Karena sosok ini adalah anggota klan Yuan Shen, saya ingin tahu,
apakah metode ini akan berhasil? Sambil bergumam pelan, pikiran Suyen langsung bergerak, dan sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba muncul di benaknya. Segera sesosok tubuh yang besar tiba-tiba meraung. Jelas sosok besar ini adalah raksasa yang ditahan oleh Suyen Tilingsu. Pada saat ini, boneka Yuansen memamerkan energi dan darah yang kuat, sehingga saat raksasa darah ini muncul di depan Suyen, sosok raksasa darah langsung meraung penuh kebahagiaan. Segera, sosok raksasa darah itu bergegas ke arah boneka Yuansen dengan liar. Kemudian dia membuka mulut besarnya yang dipenuhi dengan gigi tajam. Karena raksasa darah itu muncul secara tiba-tiba membuat boneka Yuansen sulit bereaksi. Pada saat yang sama, Suyen juga tidak melepaskan kesempatan ini. Dengan cepat, Suyen menggunakan kekuatan Baiyan, sehingga boneka Yuansen tidak dapat bergerak. Meskipun Suyen hanya bisa mengendalikan boneka Yuansen sejenak, tapi itu sudah lebih cukup untuk memberikan raksasa darah menelannya ke mulutnya. Namun Suyen juga tidak akan melewatkan apapun dan dengan kilatan cahaya guntur ekstrim di bawah kakinya, Suyen mendekati titik raksasa dalam sekejap. Setelah tanda di alis Suyen berkilat, sosok raksasa darah yang sangat besar itu tiba-tiba seperti ilusi dan kemudian menghilang tanpa jejak apapun. Tapi saat raksasa darah menghilang, aura yang dipancarkan boneka Yuansen juga menghilang. Sehingga Suyen juga merasa sedikit luar biasa, karena sebelumnya dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak pernah menyangka kalau boneka Yuansen benar-benar akan dibawa ke Lingsu dalam pagoda kekosongan roh. Apakah setelah raksasa darah menelan boneka Yuansen, dia diubah dalam saluran spiritual? Karena dari aturan di Lingsu, seharusnya hanya binatang buas tingkat alam kekosongan yang dapat dimasukkan. Apakah mungkin karena boneka Yuansen ini tidak memiliki vitalitas apapun? Atau setelah dilahap oleh raksasa darah, itu setara dengan pencerahan dan diintegrasikan ke dalam tubuh raksasa darah? Tapi saya tidak tahu, apakah raksasa darah dapat bertahan setelah melap energi dan darah boneka Yuansen yang begitu kuat ini? Atau apakah raksasa darah akan meledakkan tubuhnya? Sialan, kemana perginya boneka Yuansen dan binatang raksasa itu? Sambil mengutuk, Su Aking segera melihat sekeliling dengan ekspresi panik yang jarang terjadi di matanya, karena dia tidak dapat melihat boneka Yuansen sama sekali. Bahkan dia tidak dapat merasakan keberadaannya, seolah-olah telah menghilang begitu saja. Apa yang boneka Yuansen lakukan? Mengapa dia tiba-tiba hilang? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini orang-orang kuat dari Taisu berteriak dengan bingung. Diam! Sambil melihat sekeliling, Su Aking mengeluarkan raungan yang sangat marah. Jelas, dia tidak pernah percaya bahwa boneka Yuansen yang sekuat itu bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak apapun. Su Aking, jika Anda masih memiliki trik, Anda bisa menggunakannya sekarang, meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi menurut saya, tidak peduli apakah Anda bisa menjebak saya dalam kampanye spiritual ini. Tapi Anda harus segera mengirim ratu keluar. Tepat ketika suara Suyen keluar, tubuh Su Aking sedikit gemetar, karena dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun boneka Yuansen yang dia kirim untuk membunuh Suyen sangat kuat. Dan jika dia bisa dapat menjebak Suyen, boneka Yuansen pasti akan membunuhnya di sini. Tapi sekarang, boneka Yuansen menghilang begitu tiba-tiba. Bagaimanapun, boneka Yuansen adalah kartu truf terkuat Su Aking. Tapi dia masih bisa diselesaikan oleh Suyen tanpa bisa dijelaskan. Tepat ketika suasana di medan perang hening, sosok Suyen tiba-tiba bergerak. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung menggunakan energi di lautan semua roh untuk mengaktifkan formasi besar yang ditinggalkan oleh Goyan. Apa? Ini adalah formasi bergerak? Kapan ini diatur? Seharusnya reinkarnasi Sun Sang tidak mungkin mahir dalam seni formasi, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengaturnya, kecuali Anda yang mengaturnya. Tepat ketika energi formasi melonjak, Su Aking tiba-tiba mendapatkan kesadarannya lagi. Kemudian dia menoleh untuk menatap Goyan. Dasar bodoh! Bukankah Tuan Anjing sudah mengatakan bahwa Tuan Anjing tidak mungkin berkhianat? Meskipun Anda juga memiliki cukup banyak akal,
Tapi Anda masih jauh tertinggal dari pembunuh 1000 pisau. Saat berbicara, Goyan sudah siap untuk melarikan diri. Dalam sekejap, dia menghilang dari sisi Su Aking dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan di medan perang. Dan akhirnya mendarat di bahu Xiaoyan dan terlihat sombong. Saya tahu Anda pasti mampu membunuh 1000 pisau, dan saya tidak salah tentang Anda. Mendengar apa yang dikatakan Goyan, Xiaoyan tidak berbicara, karena dia sedang menunggu berbicara Su Aking. Tapi tidak masalah jika Su Aking tidak menjawab. Bagaimanapun pasukan dunia sensi akan segera tiba. Dan selama Su Qiantai dapat ditahan oleh Ye Beijing, pertempuran ini akan sepenuhnya melenyapkan Taisu dari dunia sensi. Pada saat ini, wajah Su Aking suram dan tidak menentu. Kemudian sebuah pedang giok transparan muncul di telapak tangannya. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas saat melihat ekspresi puas Xiaoyan. Seolah-olah kesombongan di hatinya tidak bisa hilang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya akan melenyapkan Anda apapun yang terjadi. Tidak peduli berapapun resikonya. Sambil berteriak, Su Aking tiba-tiba menghancurkan pedang giok transparan di tangannya. Kemudian gelombang kekuatan menyapu. Seluruh pasukan Taisu mendengarkan perintah. Cepat buka formasi Li untuk membunuh orang ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.